kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Gatin Kulon yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di dalam ruangan yang insya Allah penuh berkah ini, dalam rangka pengimbasan modul 1 guru penggerak sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru karena telah bersedia untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan pengimbasan yang merupakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti selama kurang lebih 2 bulan. Dan sebelumnya saya juga memohon maaf apabila selama penyampaian materi nanti terdapat kekurangan maupun kesalahan, karena pada dasarnya di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada modul 1 terdiri dari 4 submodul. Yang pertama adalah modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang pendidik nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dengan semboyan-semboyannya yang selalu menginspirasi kita sebagai seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang biasa disingkat dengan KHD ada 6. Yang pertama, menuntun dalam artian kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik kita untuk dapat merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, merdeka dan bermain.
Merdeka dalam artian manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi akan bersandar kepada kekuatan yang dimilikinya sendiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi permainan anak dapat kita integrasikan atau kita masukkan ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya seperti permainan dakon, kita bisa integrasikan ke dalam muatan matematika. Yang ketiga, pendidikan berpihak kepada murid. Dalam artian pendidikan berpusat kepada murid, memberikan murid kesempatan untuk mengeksplor pengetahuannya sendiri dan keingintahuannya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang keempat, bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar atau kita tulis sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa. Jadi anak-anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi kita sebagai guru menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Bagaimana cara menebalkan garis-garis samar? Dengan budaya. Contohnya seperti petuah budaya Madura yang ada di daerah kita, yaitu beburugan becek. Dalam artian kita tebalkan garis samar-samar itu dengan kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keenam, analogi petani. Guru diibaratkan petani. Menanam padi hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Kita tidak bisa mengharap tumbuhnya tumbuhan jagung. Jadi kita dapat menuntut tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memberikan pupuk, memberikan pengairan yang secukupnya, kemudian membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, sekolah kita ini diibaratkan sebagai ladang. Jika murid kita ibaratkan sebagai benih, jika benih ditanam di lahan yang subur, maka akan menghasilkan tanaman yang subur dan baik pula. Berikut adalah semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada 3 untuk mencapai tujuan pendidikan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang pertama adalah Ingaso Sungtulodo. Dalam artian di depan kita sebagai guru harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik kita. Kemudian Imatyo Mangunkarso. Di tengah-tengah kita harus mampu menggugah atau membangkitkan semangat peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di belakang kita memberikan dorongan dan semangat. Lanjut ke modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini ada 5 sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya pula untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini artinya kita mampu mengajak rekan-rekan guru lain untuk menggerakkan komunitas praktisi, contohnya misalnya pada kegiatan KKG. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada guru lain, misalnya dalam pembuatan administrasi kelas, IT maupun dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Mampu mengajarkan guru untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid.
bentuk kepemimpinan murid melakukan pembiasaan positif, misalnya dengan ekstrakurikuler, lomba, dan yang lainnya. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Jadi kita sebagai guru harus mampu untuk memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua, reflektif. Kita harus mau menerima hal-hal yang baru dan melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, apa yang telah baik, yang telah kita capai, maupun apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Dan yang ketiga, kolaboratif. Kita harus bisa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, inovatif, memunculkan gagasan atau ide-ide baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utamanya. Modul 1.3, visi guru penggerak. Selama saya mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak, saya belajar membuat visi. Menurut Bapak Ibu, visi itu apa? Tujuan? Mungkin ada yang lain, visi itu apa? Capaian? Iya, betul. Visi itu bisa dikatakan dengan tujuan, capaian yang ingin kita harapkan, kemudian visi itu adalah impian kita ke depannya. Jadi saya mencoba merumuskan visi, mewujudkan siswa merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Dalam merumuskan visi, kita harus melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. IA merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir, atur eksekusi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Tahapan-tahapan dalam bagja. Buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan.
Kita sudah sampai pada modul 1.4 budaya positif, yaitu wujud aksi nyata yang sekarang saya laksanakan. Itu adalah tugas dari modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya melanjutkan pada materi modul 1.4, mari kita sejenak bermain tepuk, ya, untuk kita meningkatkan konsentrasi kita. Jadi, jika saya mengucapkan pagi, Bapak dan Ibu tepuk tangan satu. Coba, pagi. Kalau siang, tepuk 2 kali. Siang. Kalau malam, Bapak dan Ibu tepuknya tidak sampai seperti ini. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya? Ini melatih konsentrasi. Coba, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Ya, ngantuk ya. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Rupanya konsentrasi Bapak dan Ibu ini masih baik ya, meskipun hari sudah siang. Baiklah, saya lanjutkan pada modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena sekolah ini merupakan rumah kedua bagi peserta didik kita, dan kita sebagai guru adalah orang tua kedua dari peserta didik kita. Maka dari itu kita diusahakan untuk membuat situasi dan kondisi yang nyaman bagi peserta didik kita untuk menimba ilmu di sekolah. Konsep-konsep dalam budaya positif ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan, kemudian respon itu adalah reaksi kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif merupakan proses pembelajaran dengan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Goshen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, pada motivasi perilaku manusia yang pertama ini, biasanya orang akan melakukan perbuatan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan akan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi pada diri saya jika saya tidak melakukannya.
Jadi sebenarnya mereka ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada motivasi perilaku manusia yang kedua ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan maupun hadiah dari orang lain. Jadi tindakan yang dilakukan ini istilahnya itu tidak tulus dari hati. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini adalah perilaku yang berasal dari diri sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yang tentunya membawa manfaat yang baik pula bagi seseorang yang melakukannya. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak dan Ibu, mengapa kita memiliki peraturan seperti itu? Supaya apa? Untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa Bapak dan Ibu kita memiliki peraturan seperti itu? Sekarang kan masa pandemi, penularan lewat udara. Jika memakai masker, kita kan masih ada perlindungan, jadi tidak ada kontak langsung lah dengan penderita. Meskipun tidak musim COVID, memang kalau berkendara lebih baik memakai masker karena kita tidak menghirup CO2 itu secara langsung, masih ada sterilisasi. Iya, benar sekali yang dikatakan Bu Nur. Berarti tadi yang dikatakan Bu Nur itu berkaitan dengan apa? Tadi yang pertama itu keselamatan, kemudian yang kedua penggunaan masker itu untuk Kesehatan. betul sekali, untuk kesehatan kita. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya seperti tadi, kita menggunakan helm dalam berkendara roda 2. Nah, kita itu mempunyai keyakinan kalau saya menggunakan helm, nanti kalau pas saya jatuh atau kecelakaan, paling tidak kepala saya ini terlindungi. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan masker, paling tidak nanti saya itu tidak akan tertular oleh penyakit-penyakit yang menyebar melalui udara. Jadi dengan keyakinan itu kita bisa menumbuhkan perilaku untuk menjadi lebih baik lagi. Pembentukan keyakinan kelas. Ini cara-cara dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, kata-kata keyakinan kelas seperti ini. Kami saling menyayangi sesama teman di
kelas 6. Seperti itu contohnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak seperti peraturan yang sudah kita buat. Peraturan biasanya kita buat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita buat bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Namun untuk keyakinan kelas ini dibuat bersama warga kelas. Berarti murid dan guru. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah murid. Murid itu inginnya kelas ini seperti apa? Mereka menginginkan suasana yang seperti apa? Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa itu bisa dirubah sesuai dengan kondisi. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini contohnya kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi peserta didik kita itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian kita, sehingga peserta didik kita itu terkadang melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi peserta didik itu membutuhkan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Misalnya salah satu peserta didik mampu dalam matematika perkalian cepat. Nah, jadi bagaimana ini peserta didik itu menunjukkan perilaku mereka bahwa peserta didik itu mampu untuk melakukan perkalian cepat. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi maksudnya yang nomor 4 ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Contohnya seperti ini. Setiap hari peserta didik di rumah itu dibekali bekal oleh orang tuanya. Misalnya lauknya itu tiap hari tahu dan tempe saja. Namun punya temannya itu ada lauk ayam, kemudian rendang, dan mungkin yang lainnya. Jadi mereka itu seakan-akan merasa bosan. Saya setiap hari lauknya tahu tempe saja. Akhirnya mereka itu butuh kebebasan, kebutuhan akan pilihan, sehingga mereka itu akan mengambil makanan atau bekal milik teman yang lain dengan lauk yang berbeda. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5, posisi kontrol. Nah, ini ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, contohnya mengajak dan membujuk. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol yang ada, posisi kontrol manakah yang sering
sering Bapak Ibu lakukan di kelas ketika menghadapi siswa yang sedikit bermasalah? 3. Monggo, Bu Sri. Saya biasanya kalau kelas 1 menggunakan posisi kontrol pada poin yang ketiga, yaitu guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Karena kalau guru sudah menyakiti murid, nanti murid itu enggan lagi untuk masuk pada pagi harinya. Nah, saya melakukannya yaitu menggunakan kontrol murid melalui persuasi, mengajak, membujuk murid-murid saya supaya mau belajar. Misalnya ada salah satu murid yang tidak mau belajar membaca, saya bujuk, kemudian saya mengajaknya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Yang meskipun pada awalnya anak tersebut hanya bisa untuk membaca pada huruf, misalnya A. Nah, itu kalau kita lakukan setiap hari, insya Allah anak didik kita akan mau belajar tanpa kita paksa, karena mereka sudah senang, gurunya tidak menyakiti hatinya, dan paginya pasti mereka bersemangat untuk masuk sekolah, tidak akan takut menghadapi pelajaran yang akan diberikan oleh bu guru. Gitu kalau kelas 1. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Asrifah, luar biasa posisi kontrol yang telah dilakukan Bu Asrifah sebagai guru kelas 1, yaitu sudah melakukan posisi kontrol sebagai teman. Jadi Bu Asrifah tidak menyakiti murid ketika murid itu melakukan kesalahan atau kenakalan, terutama pada kelas 1 yang sikap-sikapnya maupun perilakunya masih sangat kekanak-kanakan karena masa transisi dari TK ke kelas 1. Jadi butuh kesabaran yang sangat besar ya Bu Asrifah ya. Berarti Bu Asrifah ini orang yang sangat sabar dan penyayang. Luar biasa Bu Asrifah. Kemudian mungkin guru dari kelas yang lain, kira-kira yang sering dilakukan posisi kontrol yang mana? Mungkin Ibu guru PAI? Pada kelas tinggi. Mungkin yang kelas tinggi tadi sudah kelas rendah, mungkin Bu Nur Hayati sebagai guru kelas 5. Sebagai guru kelas 5, posisi kontrol yang sering saya lakukan meskipun kelas tinggi itu masih sebagai teman, karena kita itu jika di dalam kelas betul kita sebagai guru, tapi di luar kelas kita sebagai teman. Bahkan di dalam kelas pun kita bisa menjadi teman anak-anak, sehingga kita bisa lebih mendalami apa yang anak-anak rasakan dan apa yang anak-anak mau. Kadang anak-anak itu nakal itu setelah kita menjadi teman mereka ternyata terbukti nakalnya mereka karena mereka ingin diperhatikan oleh kita, seperti itu. Jadi tidak harus menyakiti. Nah, teman di situ ada batasnya juga, karena anak-anak kelas tinggi kalau kita juga terlalu los ya berteman, mereka kadang kurang tahu diri. Jadi membatasi sebagai teman pun, sebagai maksud saya itu sebagai guru sekaligus teman, tapi batas kesopanan bukan dengan teman sebaya, seperti itu. Jadi kita itu posisi kontrolnya mendekati anak-anak supaya anak-anak itu lebih berani jujur pada kita, karena jika mereka merasa kita itu sebagai teman, anak-anak itu lebih mudah kita memahami apa masalahnya, kenakalannya karena apa. Karena kenakalan dari mereka itu tidak semata, tidak ada alasan. Kadang mereka itu kurang perhatian dari rumah, di sekolah mencari perhatian dengan teman-temannya. Nah, posisi kontrol selain menjadi teman, saya kalau sudah parah menjadi teman, sudah sudah tidak bisa, daripada menghukum saya lebih memilih membuat orang merasa bersalah, saya diam. Dengan saya diam, anak-anak itu merasa bersalah. Kenapa Bu Guru diam? Saling bertanya dengan temannya. Buat mereka sadar tanpa menghukum, seperti itu. Luar biasa Bu Nur Hayati sebagai guru kelas 5, guru kelas tinggi, sudah melakukan posisi kontrol sebagai teman dan membuat orang merasa bersalah. Jadi sebagai guru
Nah, dari kelima posisi kontrol ini, awalnya kita melakukan posisi kontrol misalnya sebagai teman dan pembuat orang merasa bersalah. Namun nanti akhirnya kita juga harus melakukan posisi kontrol yang kelima, manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, dan kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi juga dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika siswa itu sudah melakukan berbuat salah, maka murid itu dapat berpikir secara positif, bukan malah tambah berbuat salah yang lebih parah lagi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang peserta didik lakukan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi peserta didik itu tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kita itu menawarkan bagaimana agar peserta didik itu tidak melakukan kesalahan lagi. Bagaimana caranya peserta didik itu supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Benar kata Bu Nur tadi, peserta didik akan melakukan tindakan ataupun kesalahan itu pasti ada dasarnya. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik dari disiplin positif yang lainnya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika peserta didik kita sudah melakukan kesalahan, terkadang teman-temannya mengucilkan. Benar enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, iya, jadi kita dalam melakukan restitusi ini berusaha untuk mengembalikan murid yang berbuat salah untuk diterima kembali pada kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata saya mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Yang pertama adalah dokumentasi aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mengangkat pada profil pelajar Pancasila yang bergotong royong. Jadi siswa pada gambar adalah melakukan piket bersama, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kerjasama dalam melakukan permainan di saat pembelajaran.
dan yang paling atas sebelah kiri itu adalah siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dokumentasi aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jadi saya di sini memilih guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu membimbing siswa kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang siswa inginkan, contohnya seperti jalan santai yang telah kita lakukan bersama, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor pengetahuannya sendiri. Itu pada gambar yang di bawah sebelah kanan. Kemudian dokumentasi aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi sesuai dengan visi yang sudah saya buat tadi, saya menginginkan peserta didik saya itu mempunyai iman dan akhlak yang baik dengan kegiatan istighosah bersama yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat. Kemudian berikutnya adalah peserta didik yang sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan olahraga. Kemudian siswa yang bergotong royong, yang kolaboratif, yang bisa bekerja sama dalam kerja kelompok. Kemudian peserta didik yang kreatif, itu adalah siswa membuat papan motivasi yang ada di belakang pojok sebelah kanan. Kemudian dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya melakukan pembiasaan positif. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan kerja bakti, dengan menggunakan sedikit waktu pada pembelajaran PJOK. Kemudian melakukan cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Kemudian membuat keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat. Kemudian mengajarkan peserta didik untuk menjadi pemimpin dari teman-temannya. Gambar yang di tengah. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik yang bermasalah. Ini adalah contoh dari pembiasaan budaya positif yang dilakukan oleh peserta didik saya kelas 6. Jadi pembiasaan positif yang telah saya terapkan kepada peserta didik saya. Jadi setelah melakukan doa bersama, salah satu siswa saya minta untuk memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk semangat, meskipun tepuknya hanya sederhana, tetapi paling tidak bisa meningkatkan semangat, menumbuhkan semangat peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional setiap hari sudah terjadwal, dan peserta didik yang menjadwalkan lagu-lagu nasional yang setiap harinya akan dinyanyikan itu untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya peserta didik dan rasa cinta tanah air peserta didik. Jadi mungkin kita bisa lakukan tepuk semangat seperti peserta didik saya. Bisa ya Bapak Ibu yang saya contohkan? Tepuk semangat, semangat, semangat.
seperti peserta didik saya sudah lakukan. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah akhir dari kegiatan pengimbasan modul dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan pengimbasan dari awal hingga akhir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya, atas pendapatnya, atas masukannya juga. Dan saya sekali lagi memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Berikut adalah closing statement saya. Jika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi, maka mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu yang akan memberikan manfaat kepada orang lain, terkhusus bagi peserta didik kita. Maka niatkan dalam hati untuk dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.